Kita kembali lagi di apa ya namanya oral obrolan langsung, tapi gua sama om di samping gua ada om ada Mas Yordan dari Pucon sama Mas Ozi dari Rumah Singgah. Lalu Ini kita cek sound dulu, coba Mas Yordan suaranya masih dari masih Hilmi gua Hilmi. dalam di sini pakai nama panggungnya Oke, apa nama panggung? Reza. Reza. Radian Yes, Anda tahu sekali. versi Ini suram ya. kita pro nakes banget gak sih? Anjir, protokol pasti jelas. Eh, Sekarang gue venue ada di Pucon Coffee and Roastery. Tempatnya asik banget di Semampir. Ini gue perlu orasi besar nggak di sini? Udah, udah cukup populer bro. Gue benci orang. Jangan gitu Mas Jordan. Nggak, tapi gue nggak betah kayak gini. Oh ya, Gak betah, nggak betah, gak betah pura-pura. nggak betah. Kan eh, aku yakin ini pertama kali loh pas aku di podcast ini ngomong aku. Oh, biasanya buat di I use English. apa you? Yes, usually We can speak that's English my too. main language. And No. Of course no. I don't understand. So, tapi jawabnya pakai bahasa Inggris. What's the topic right now? Oke, sekarang ini kita sama orang-orang dari industri kopi dan mungkin bergerak di F&B ya. Ya, kurang Lebih lebih luasnya F&B, F&B Horeca ya. gitu. Nah, nanti secara fokusnya sih ke kopi. Sebelumnya nih, aku mau minta dari mas-mas ini ceritain siapa sih dirinya gitu. Apa yang orang perlu ketahui dari diri. Dari siapa nih enaknya nih? Dari tuan rumah boleh, tuan rumah dulu. Kayak anak Atau SD. dari Kita Hilmi. sweet aja, kita sweet aja. Enggak, dari Hilmi. Dari Hilmi Hilmi. kan Oh anak ya, kopi. kita nggak kenal, nggak kenal dia kan? Oh, Siapa kalau kan di Reza? sini aku mahasiswa mas. Iya mas. Pokoknya udah lulus. Belum sih. Katanya sudah Mau. mau lulus. Iya. Asli Batam ya mas? Oke. Kenapa di Purwokerto? Kok jadi saya? Oh, salah ya. Oke, ini enaknya dari mana ya? Oke, cap aja deh. Jordan, Ozzy, Jordan, Ozzy, Jordan, Ozzy, Jordan, Ozzy, Jordan, Ozzy. Mas Ozzy. Ya apa nih yang perlu saya sampaikan? Ceritain siapa sih Mas Ozzy? Apa dan Eh, nama dulu ya, nama udah disebut sama Mas Reza. Ya. Reza ya bener ya? Yoi. Reza, nama saya Ozi. Kalau asli sebenarnya Semarang, cuman tersesat di Purwokerto. Sebenarnya kalau kata versi Mas Wahid yang asli Cilacap itu yang sekarang di Bandung, itu katanya saya dibuang dari Semarang, makanya kelempar ke Purwokerto. Jadi itu versi Wahid ya. Oke. Ya kurang lebih gitu aja yang perlu diketahui, nggak usah banyak. Ini deh, Mas Ozzy itu kalau di ya, Secara passion individu atau bisnis. passion individu dulu deh. Kalau passion individu sih aku sebenarnya lebih suka ke arah ranah event, buat sharing. Di sini tuh aku suka banget kalau secara individu ya, maksudnya rame-rame. sempat baca zodiak bentar di Line Today kan. Pisces tuh nggak suka kalau lagi apa namanya lagi nongkrong tuh terus tiba-tiba kesamperin itu benar ya mas? Enggak. Oh nggak suka, malah suka Benar. emang suka ya sedikit Ya. Tapi yang berharap yang kesambar putih bukan saya, orang lain. Oke, terus Mas Jordan itu di Purwokerto sudah lama kah? Udah lama, 2010. Udah domisili di sini berarti ya? Ya. Lu kuliah masuk kenapa Purwokerto Pak? Pindah aja ke sini. Sekeluarga Dulu kan pindah masih sini. kecil, keluarga dulu masih bolak-balik Bandung. Sekarang udah Tempat Pucon. Sebenarnya tempat awal didirikan
sebenarnya dari 2019 awal itu teman-teman SMA, aku malah diajak. Jadi teman-teman bikin coffee shop, dulu aku ada buka sendiri, terus teman-teman ngajakin, akhirnya aku join, malah keterusan sekarang. Lagi ya. Lagi sih nggak cuma Mana? zona nyaman aja mungkin. Iya. Sedikit menyesatkan sih. Sedikit menyesatkan. Karena kebanyakan orang kopi yang aku tahu yang tadinya tidak kopi masuk ke kopi itu susah pun. Kita move on. Ya, salah satu yang dulu di Dokter Angka itu loh, yang pindah ke bukan yang sebelumnya kalau dari KI. Oh, Ya, yang dekat. pindah tuh Iya ya. ke kopi kita. Oke, berarti sebenarnya kalau dari Mas Yordan tuh lebih fokusnya tuh secara personal gitu, Ya. ke ranah roaster. Kalau secara personal lebih suka nikmati kopi aja udah. Simple itu. Ya. Di sisi dan Saya jarang ini soal Ini seperti penggiringan opini loh. karena pas senja baru bangun apa gimana? pastinya baru bangun. Ya. Sama ada teman saya kayak gitu juga, Oh, gitu. ada sosokan buka kopi kan. Jangan marah gitu dong. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh gitu. Berarti Pucon dari 2014 ya, 19 ya tadi. 19 20. Tapi dalam 2 tahun. melejit, Satu ya 2 tahun kurang. 2 tahun kurang nih melejit namanya tuh. Namanya Kalau doang dan yang lewat melejit. terus. Namanya doang. Oke. Tapi kalau tiap main ke kedai ini saya atau kopi. Ya kebetulan lagi ambil aja. Menarik. Terlalu aman nih Mas Rodi. Memang bicara jujur itu aman. Kebetulan Anda ngopinya di Pucon terus, jelas bisnya Pucon. Ini jelas. Iya makanya. Jadi soalnya kenapa kalau buat seneng di Pucon dari selain ambience-nya asik ya, ya nggak ada Antara ya yang mana? ya yang sering menemani. Oh gitu. Oh, yang di AIN, yang di WMP, Udah ya Pak, ya. yang di bank. Itu nggak pernah punya. Kok disebutin Oke, profil siap, company-nya ya, ya. Banyak banget ya. Korporatnya. Ya jadi kalau kadang kan gue suka datang ke terlalu itu karena terlalu mewah ya. Formal gitu ya. Jadi enggak Gitu juga sih, ya, belum tentu formal. karena tempatnya terlalu kopi jadi nanti takut kelihatan orang kelihatan alay. Kalau di Oh, sini kan ya itu lu aja yang gengsi soal. terus Oh, gengsi. gengsian banget parah. Gengsi is my life. Oke, jadi Mas Goreng Jordan, host nggak salah ya? Goreng host boleh kan? Boleh. Boleh ya? Boleh. Setuju ya, Mas? Setuju. tinggal langsung di Oke, siap. Wah, curang juga nih hostnya ya. Oke, kenapa Mas terjun di kopi? Karena diajak nih. Ya awalnya kan karena emang diajak. Terus emang karena kita baik. Ya, boleh. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum join di Pucon udah suka kopi berarti. Dulu Jogja masih kopi-kopi biasa. Sejak zaman SMA, kuliah gitu. Nah, kuliah. Kuliah. Oh, kuliahnya di Jogja ya? Ya, Kuliah Jogja. Dulu sering di mana emang kalau di Jogja? dulu di Gubuk tahun-tahun berapa itu? Gubuk 1 2011.
kamu kan gitu, bubuk kemarin gua habis curi sama orang-orang bubuk, gua bilang bubuk sapi maksudnya apa? Bubuk Jogja itu coffee shop, lu maksudnya pelecehan, maksudnya apa gimana? Oh Lu enggak. bisa diedit kan ya, gua mau ngincar dulu. Mas tolong bagian ini jangan diedit ya. Oke, bubuk Jogja inget ya. Ini kenapa ada blok-blokan di sini ya? Aku kenalin yang ngurusin sementara ini Bahtiar. Kalau tadinya Mas Wahid. Oh yang kemarin ketemu. Iya, itu dari bubuk itu sering ke situ ya Mas. Ya, Salah kebetulan, satunya. ya kebetulan kan punya satu alma mater. Satu universitas ya. Satu kelas. Oh, kakaknya. Yang agak gempal itu ya, Ya, Maaf, Rewon ya. ya, Pak Ivan. Jadi orang yang tidak Iya, maka dari itu kamu kok berani bilang bubuk sapi itu maksudnya apa? Orangnya yang punya kayak sapi apa gimana? bubuk Wah, sabin. Kamu maksudnya apa? Tak, Makanya. tak, Taunya kan bubuk sabin kan. Oh, oh Sabin. Sabin. properti center of bagi masyarakat pasar kayak gitu. Jadi peluang marketnya tuh luas. Ada semua. Semarang malah nggak punya hulu pasar. Di sini kan kita punya hulu yang cukup. Makanya kalau bicara masalah politik, gimana caranya kita bisa memanfaatkan otonomi itu ya masing-masing. Terus akan secepat apa akselerasi industri ini berkembang tergantung orang di dalam. Karena industri tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi industri tumbuh tergantung di orang-orang di dalamnya mau menggunakannya seperti apa. Nah, gua nggak Jadi cara untuk kalau dari Mas Ozi dan Mas Yordan ini, waktu juga pakai Air Jordan sih. banyak terakhir lu gadiin ke temen lu. Masih ada di meja. Oh, udah diambil. Ya lanjut. Iya. Ya lanjut Pak. Untuk secara market di sini deh, udah well educated belum? Secara market Iya. Menurut Mas Yordan dan Mas Ozi. sudah dulu yang lebih senior yang kalah. Oh ya udah. Berarti, Oh ya, Hilmi gimana? gimana dari sudut pandang youth space? Ya. In this time in Property is we see the market. Yes, we see the market is well educated. Udah kayak brand ambassador-nya youth. Aku loh kan. No, I in Oppo. Oh, no. Banyak sekali yang harus diedit ya. Jadi dari Mas Yordan dulu. Gimana? Kalau dari Mas Yordan kan di Property usaha kopi itu ya udah educated. Kalau disebut well educated mungkin agak bias sih, karena mungkin standarnya apa sih? Oke. Standar orang educated. Menurut Mas Desa, standarnya apa? Belum ada. Kalau customernya Q grader semua Pak, tutup Pak outletnya Pak, pusing. Orang datang juriin kan pusing Pak. Customernya Q grader semua, bayangin. Ya seenggaknya basic knowledge-nya tuh ada gitu. Tahu ini kopi, oh ini pakai arabica, ini robusta. Aku tahu harus kapan harus mesin arabica, kapan harus mesin robusta. Jadi nggak merasa dia ditipu. Padahal dia diamnya aja yang masih belum mengetahui apa sih ini. Nah untuk di Property Bukan pendekar ya? Bukan.
kebutuhan market datang ke coffee shop ataupun beli kopi itu belum tentu untuk menikmati kopi. Bisa jadi ya hanya untuk kerja, tapi karena kopi lagi tren, dan belum tentu buat kopi juga, terus kopi, Americano Ice, terus susu. Iya, ya taruh raffle kan ordernya juga banyak kan, maksudnya kita nggak bisa mensegmen dalam artian bahwa mereka knowledge about kopinya nggak seperti itu. Kalau kita membatasi itu, masa yang nggak tahu kopi dilarang masuk, sombong banget kopi shopnya bro. Sebelum masuk tuh Anda mengerti kopi. Iya, langsung diuji ya. Sertifikatnya. Sebutkan Anda tidak bisa masuk. 4 pengaruh utama dalam seduhan kopi. Mumet customer lah, mas saya mau ngerjain tugas, kamu malah begini mau masak. Pesen cappuccino ice deh kalau kopi. Oh, pesan cappuccino es. Pesan. Dulu saya waktu di Alaska juga banyak yang jual. Ketemu Ada es kopi susu gula aren juga banyak. Di Jiwa nggak ada, kita masuk. kopi kenangan, Ke Budaya ada kopi gangguan jiwa. gangguan juga. Budaya. Kapal api guys. Belum masuk. Kalau api masuk. Ya, sebenarnya kalau untuk bicara masalah industrinya, kita harus belajar bagaimana dia bisa kalibrasi, standarisasi dan konsistensikan kopi hasil postingannya dia dan diberikan dengan jeda waktu dan jarak yang unlimited itu cukup oke gitu. Sebenarnya PR, tapi kalau kita memang di industri kopi ini yang bikin yang serius kan kasarannya kan aku lah, kan ada aku yang terlalu soal serius itu kan kadang soal idealis kopi harus begini, arabica harus begitu, robusta harus begini ya kan. Nggak, bisa nggak itu Kopi kapal api kan. Benar keren. Itu tagline-nya siapa ya? Biarkan kopi ini jujur apa adanya. Nggak boleh gitu mas. Pahit tidak ditutup-tutupi. Kayak geli gitu kalau denger kayak gitu. Kayak gitu tuh. Iya, aku Iya, sering Mas, nemu kayak gitu. sering Buat nemu. support juga. Sering nemu. Thanks banget ya Allah. Thanks banget ya Allah. Yang di follow. Emang gak di jadi nih, setelah kita bicara tadi ya, berarti secara nggak langsung kan dari Mas Jordan dan Mas Ozi berkata kalau sebenarnya market rokok itu udah cukup teredukasi dengan baik. Ya, jadi ketika mereka ke coffee shop atau ke kedai kopi atau tempat yang jualan kopi pun nggak bingung juga gitu kan. Ini apa sih? Kok espresso segini pahit banget? Aku ditipu sama sini kan. Nah, aku belum pernah nemu nih. Oh, aku sering karena aku dulu gitu pas kecil. Nah, jadi yang aku mau tanya nih, ini bentuk pertanyaanku sih sebenarnya. Aku sering selalu melihat entah postingan atau teman-teman atau apapun itu tempat-tempat kerja itu, mereka sedikit-sedikit menggunakan kosakata edukasi. Apakah edukasi itu sebenarnya jadi konsep marketingnya mereka? Kayak soal hal yang positif, tapi secara nggak langsung lo numpang buat mencari cuan di situ gitu. Nggak pure berbuat baik. Emang nggak boleh. Enggak, aku nggak suka. Menurut gue kan, Ya kalau aku sih nggak apa ya, maksudnya kita bicara industri kopi, yes, emang orang bikin coffee shop dia posting mahal-mahal buat sedekah tiap hari. Reza banget, kacau. Ya sedekah itu wajib, tapi 2,5%. Kalau 100% ya namanya bunuh diri. Ya tadi, maksudnya aku punya pertanyaan kayak gitu. Apakah mungkin sekarang mereka menumpangi konsep edukasi untuk kepentingan cuan
outletnya sendiri. edukasi kan lebih Bisa jadi. jadi mungkin ya sama aja kayak kita analogiin kita jual gula aren organik orang biasa pakai gula putih terus sekarang kita pakai gula organik apa gula kelapa jelas kita harus kasih tahu dulu ke orang ini gula kelapa kayak gitu karena kopi sebenarnya kopi gimana sih karena kan selama ini orang dulu kopi taunya pahit kopi taunya asetan itu ya tadi lebihnya kurang lebih Oke. Kalau penumpang itu kayaknya bahasanya terlalu kasar. Betul satu. Kasar. Itu kurang kasar kalau kamu memang mau sarkas. Enggak sarkas. Kasar. Maksudnya kalau kita bicara masalah mereka menggunakan edukasi untuk sebagai tema jualan, ya kan? Ya nggak salah. Aku bilang nggak salah dan nggak masalah. Maksudnya bicara masalah cara mereka berjualan itu kan ya skema bisnis mah bebas-bebas saja ya. Maksudnya nggak ada aturan tertulis sebenarnya. Tapi secara industrinya Iya, paling kan kalau kita bilang ada apa-apa ya cuma masalah etika itu kan antara personal yang lain itu aja. Jadi ya tergantung orang masing-masing. Kalau bicara masalah edukasi dipakai buat jualan ya bebas-bebas saja, nggak ada salahnya. Oh tanpa edukasi malah nggak bisa jualan nanti. Dulu orang taunya kopi saset, taunya robusta, kasih arabica ini apa mas kopinya basi kan masalah juga pak. Dulu di Semarang sampai aku menangi apa perbedaan cappuccino mengalami. berarti kira itu merebutkan kemenangan. Ya mengalami. Barista itu memahami perbedaan antara cappuccino sama cafe latte. Kalau cappuccino nggak pakai gula, cafe latte pakai gula. Goblok nih. Ya yang salah kan bukan SDM-nya juga. Iya. Kalau aku sih menyikapinya ya, yang salah bukan baristanya. Kenapa? Karena dari corporate-nya pun tidak mengedukasi si barista. Bahkan dia ditanyai kopinya ini pakai apa mas? Oh nggak tahu mas, ordernya katanya rahasia dari perusahaan. Itu dulu saya mengalami Ngomong kae. industri kopi di Semarang tahun 2015 ke bawah itu seperti itu pak. Market tidak tahu espresso, market tidak tahu perbedaan cappuccino cafe latte, baristanya aja nggak tahu kopinya apa, nggak tahu cappuccino apa cafe latte apa, marketnya gimana tahu, terus jualannya gimana? Ya akhirnya sepi-sepi aja kopi shop, pendapatannya segitu-segitu dan akhirnya kan industrinya nggak growing. Justru dengan adanya edukasi, bagi-bagi kopi gratis, event, itu kan yang membuat daya tarik buat orang awam, apain sih? Ada apa sih? Itu kopi apaan sih? Kan akhirnya mereka membantu untuk industrinya growing kan seperti itu. Di Semarang tuh seperti itu. Maksudnya salah satu visi-misi aku dulu di dalam komunitas di Semarang ya karena itu gimana sih cara merubah SOP di setiap coffee shop yang ada di Semarang adalah ya salah satu caranya kalau aku ya edukasi market dengan market yang lebih pinter, otomatis ada tuntutan permintaan terhadap industrinya atau perusahaannya, otomatis owner harus memutar otak untuk mengikuti market. Di situ berarti SDM-nya otomatis akan lebih teredukasi. Jadi korelasinya dapat, akhirnya standarisasinya lebih dapat. At least at minimum dia tahu antara itu apa, latte itu apa, dia tahu kopinya itu yang dipakai apa. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi kan itu step kan. Kalau kita tiba-tiba ngatur orang lain harus gini ya jangan masih banyak. Kecuali lu investasi 10 miliar per hari, dia mah ngikut teman lu pasti. Jual pulau Batam dulu. Investasi 10 miliar per hari itu. Atau Mas Jordan yang investasi? Kalau Mas Jordan kayaknya investasi. Percaya sih. Oh berarti sebenarnya itu kan kalau secara industri itu sah-sah aja ya. Secara bisnis. Dan itu aku Okay. support malahan untuk masalah edukasi digunakan dalam untuk apapun ya asal itu tidak pembodohan ya edukasinya ya. Itu aku fine, tapi kalau edukasinya itu pembodohan atau menyesatkan ya janganlah, kasihan ya. Tapi emang ada yang kayak gitu? Ya aku nggak ngerti, cuman kan menyampaikan hal yang baik dan tidak.
Ya contohnya yang kayak aku sebut tadi, si barista taunya cafe latte Oh, iya. itu pakai segula, cappuccino tanpa gula, kan itu berarti ada yang memberi informasi ke dia. Oh, Ya bisa. kan, otomatis kan berarti itu edukasi yang membodohkan. Tapi kan aku tidak bisa menyalahkan. Kalau aku mah, daripada menyalahkan orang lain, aku yang ada di dalam industri harusnya aku yang bertanggung jawab. Aku dalam industri yang sama. Benar, benar. Kan betul. Ini versi naifku. Versi naik ini. Aku nggak mau ngasih kesempatan sudah ngomong. Kalau versi naik Nggak usah Jordan diajak ya? ngomong, sudah sama aku aja. Naik ke piye? Maksudnya dari Mas Jordan menyikapi hal ini. hal-hal yang membodohkan itu. Boleh? Kalau aku belum apa Gue belum pernah. baru balik juga. Ya di tahun-tahun sekarang orang sudah mulai teredukasi. Ya mungkin karena masalah maksudnya perbedaannya dulu sama sekarang kan, kita bicara masalah informasi secara sosial media, sekarang aksesnya gampang banget, di mana-mana ada, diklarifikasi langsung bisa gitu. Sementara kalau dulu kan masih agak susah. Anak muda sekarang lebih cerdas, anak muda dulu seperti saya dulu waktu zaman muda ya bodoh, masih tidak bisa pakai BB gitu. Dulu kan zamannya masih BB ya, belum ada Android. Gue dulu pakai BB. Iya, BB, belum ada Android, belum ada iOS, sudah ada sih Apple 3, Apple 4. Terus selalu pakai iOS. Sekarang iOS-nya iOS berapa? iPhone iPhone 11 sih. oh iPhone Udah 11. dijual kan. Oke sih. Beli peralatan Di dan lampu bayar ya. kontrakan. Oh ya, berarti malah belum pernah nemu di sini. Di Pucong aja. Kita nggak cerita. Di Jogja gitu. Jogja belum. Kamu ya. Jogja kan malah lebih duluan Pak, dia lebih, maksudnya salah satu pelopor lah kalau kita bilang kota ya, untuk industrinya yang tumbuh pertama. Jogja, Bandung. Berarti Jogja itu sekarang namanya di Kopi masih gede nggak? Kalau namanya masih gede, tulisannya masih DIY, belum berubah. Pokoknya berarti disebutkan sebenarnya. Ya kan nggak salah ya. Maksudku itu di bidang ini, apakah Jogja tuh masih jadi satu parameter utama di Jawa Tengah, di Di Jawa Jawa bagian tengah Di Jawa Tengah dan Jateng DIY, di Jogja masih iya. masih Masih iya. jadi parameter lah ya, menginfluence cukup tinggi juga soalnya Yes. itu Jogja Secara nasional pun masih iya kok, dia masih eksis kok. Cuman kalau secara nasional kan sebenarnya di tahun kemarin kan semua bidang lagi hidup aja. udah ada COVID tuh minta anjing. Paling diedit lihat aja. Sok ide. Kalau orang yang bisa, orang yang tuli biasanya dia bisa tahu aku tinggal cut aja sih sebenarnya itu biasanya. Ya lanjut. Cuma kalau untuk Purwokerto nih, aku pernah dengar dari temanku ya, Apa namanya? Emet. ada enggak Oh. ada. Ini dari teman main yang Emang dia- nggak pernah main sama Mehmet? salah satu teman main, Bukan Mehmet tadi. bukan. Ini framing banget ya, framing banget nih. Aku bukan roastery yang bisa di roasting gitu. Enggak, maksudnya kan aku tahu kamu Daripada- pernah ada Daripada kerja jadi roastery tapi nggak mau di roasting malah bagus. pernah ada. Oh banyak. Mana itu? Coba sebut. Aku nggak tahu nama personalnya tapi pasti ini banyak. Oh di sini. Purwokerto ada. Di Purwokerto aku jarang berita di roasting. Tapi tahu. Paling Mas Jordan, Mas Ozi, Oh, aku sama Jordan gitu ya, nggak mau di roasting. Nick, masuk kamu Nick berarti. Mas Nik ya aku Nggak mau di roasting? sama, oh kita malah judi gitu ya. Jadi masalah gula kita. Oh punya ini nih, sebuah kata-kata yang cukup menarik yang sesuai dengan tren sekarang. What was that? Ada fenomena harta barista wanita, dan untuk paham dari kata-kata itu nanti meraciknya bagaimana ya. Variabelnya kan jelas tuh, 3 biji kata barista wanita.
sekuat apa sebenarnya barista itu bisa jadi gantiin Itu yang mau aku tanya. Langsung dibaca loh pikiranku loh. ya gimana maksudnya gitu Iya cuma ya. gunanya jadi mas apa? Aku tanya ini ke bos, Itu justru kan aku bingung makanya aku nanya. Kan ini para senior ya. karena aku tidak memahami filosofi kamu tuh harta barista Karena gini, wanita untuk anak-anak seumuranku ya, kayaknya menjadi seorang barista bisa sepin cewek gampang. oh itu Kopi. alasan kamu dulu sempat jadi barista, Aku nggak pernah jadi barista, pernahnya jadi owner nggak pernah juga shop no juga. tapi kabar gak pernah. Aku udah Terus sebenarnya Mas Reza di industri kopi itu sebagai apa? penikmat sama kayak Mas Jordan secara individu. Terus salah satu jejak digital yang berada di sana itu bukti pembuktian apa? itu lebih main sih. Itu lebih main. Oh itu main doang. Berarti bukan bagian dari itu ya. Sudah tidak Oh pernah berarti. pernah tidak di bidang itu. Pernah di bidang itu kan berarti. Tidak di kopi. Tidak di kopinya. Berarti di bagian apanya dulu? Aku di bagian minuman lucu. Oh minuman lucu. Contoh? Warna-warni. Apa itu nama produk? Ini kenapa jadi gue sih yang di frame? Anjing. Jadi gini, soalnya anak-anak zaman sekarang tuh mikirnya jadi barista tuh pertama kan semenjak dari film-film kopi-kopi sama industri kopi kan cukup naik ya, cukup ke trigger. Terus Muhammad Hilmi itu ya yang peran utamanya ya. Muhammad Aga. Terus apa ya? Lupa. Ya ada, Aga benar kan? salah satu barista yang asli. Nah, yang asli. Terus juga apa ya? Kayak semenjak dari itu anak-anak seumuran itu tuh kayak, jadi gue pengen jadi barista. Ih, bilang kayak keren banget gitu, pakai apron, lo bisa bergaya yang lo mau sejelek apapun gaya lo jadi panutan gitu, jadi influencer secara mendadak. Nah, di saat itu tuh kebanyakan barista-barista yang seumuran itu ya gak jauh-jauh dari soal harta dan wanita dengan cara menjadi seorang barista. Nah ini kebetulan ini kan senior di The industri question kopi is, ini. did barista ke Vietnam? Mungkin dia anaknya Soeharto. Ya berarti not because the barista dong. Oh cendana family. Nah ya gitu. Horor ya dia temanya. Oh nggak, oh kemarin Kalau bahas tentana saya minggir. ada hoho tenang. Soalnya kemarin bahas KSM juga nggak dia juga. Ya kalau Kaisang. Ini kamu bicara masalah privilege cendana soalnya. Iya kan jadi seorang barista kayak punya apa ya, nilai plus di kebanyakan cewek-cewek muda zaman sekarang. Oke, kalau bicara masalah ke arah situ mah masih bisa ya. Oh iya. Cuman kalau bicara ke arah harta kan aku bingung ya. Dalam artian kan sebenarnya profesi barista sampai detik ini terutama di Indonesia itu kan belum mendapatkan apa ya pengakuan yang resmi syah dari pemerintah katanya gitu, secara Dinas Ketenagakerjaan. iya betul itu. Ini kan masih profesi yang apa ya? Ya bukan yang resmi lah misalnya. Kayaknya kayak gitu mas. Sepaham Masih kayak aku. gitu. Aku nggak ngerti. Justru karena itu kan belum ada kayak maksudnya contoh nih perundang-undangan untuk masalah ketenagakerjaan yang berkaitan sama barista langsung. Aku sih belum pernah tahu. Cuman kalau bicara masalah tentang buruh, di pabrik atau apa kan itu udah ada tuh undang-undang ketenagakerjaan. Ya Apakah barista itu masuknya ke buruh? Pertanyaannya. kan karyawan. Nah, makanya ini masuknya kategorinya yang mana nih sebenarnya? Ya. Nah di situ kan makanya aku pertanyakan untuk masalah harta. Maksudnya kadang kan perbedaannya cukup signifikan antara barista Jakarta, Semarang, Jogja, Purwokerto. Kan ada gap-gap yang cukup berbeda gitu. Berarti kan dia menyesuaikan UMR atau bahkan malah sebenarnya seorang barista di bawah UMR. Dan kalau setahuan rata-rata di bawah, cuman kan balik lagi ke Jadi kalau aku kerja di Kucon di bawah UMR ya mas. Coba tanyain langsung. kalau ya gini aja, kalau kamu kerja ikut aku ya seperempat maksimal ya itu ya dari UMR itu maksimal Ini aku juga nanti berapa. Ya, jadi sebenarnya sekuat apa sih seorang barista itu? Maka dari itu aku mempertanyakan filosofi kamu. Makanya aku nunggu dan Kalau seberapa penting barista di industri ini penting, Mbak.
ujung tombak soalnya. Apa tuh? Ujung tombak dalam. Dalam artian ya untuk mendeliverikan kopi itu seperti apa. Kalau petani kan ke market kan kejauhan, jarang aksesnya. Kalau roastery pun ada gap. Cenderungnya kan roastery langsung hubungan direct sama coffee shop, tidak Ya. dengan customer umum. Sama manajer Yes. Sementara satu-satunya yang job desk-nya tuh direct ke customer kan si barista. sama Makanya kasir. oke, barista yang kasir, tapi kecenderungan di coffee shop tuh barista yang kasir. Sama Yang server. real up bukan yang real ya, yang tema konsepnya full coffee shop. Berarti kasihan dong, dia udah jadi barista, jadi kasir, serverin juga, Apa? housekeeping. Ya skipping enggak, dia nggak ngelipetin spray sih Pak. Jadi ini dishwasher, Dia disposal kok. purchasing. Tapi Ya, purchasing ya. OMR, Ya itu balik lagi tergantung. Aku berarti dulu kayak temanku si Kisah, siapa? Samsung 3. Bukannya dia udah jadi konsultan. Dia udah konsultan, barista, yang punya, yang belanja, yang nyuci, Ya, semuanya. kalau sudah Yang bayar start, wifi, bisa tapi saya ini nggak dapat kaca deh. Kasihan. ya udah balik temanya apa tadi Mas? Lupa Jadi kan? itu sekuat apa sih barista gitu di mata orang sekarang? Kalau dari Mas Yordan nih, kan ente masih muda mas, masih ya mungkin 29-30 lah ya, cukup muda, terus masih punya tes yang oke loh, ganteng loh Mas Yordan. Ya loh, emang, gila. tapi udah ada yang punya, ingat. Udah beristri. Oh iya, oke. Oh gitu lah, ini sih. Tidak bisa saya promoin. Aduh, harus nyari angel yang lain. Ya, maksudnya masih jadi figur anak muda banget lah, punya bisnis yang bagus, punya relasi yang baik dengan orang-orang sekitar. Sekuat apa sih mas menjadi seorang barista? Makanan keren aja. Tergantung bagi orang juga. Kita secara general aja deh, secara general. Eh, Mungkin karena kebanyakan sekarang barista anak muda kali ya. Anak muda kan cenderung sering bergaul juga kan sama orang. Mungkin dari situ ibaratnya, dan sekarang habit anak muda juga nongkrong di coffee shop, misal coffee shop tempatnya sih barista, jadi mungkin hal-hal kayak gitu yang mungkin dianggap keren atau gimana nggak tahu, tapi dari ini yang dianggap kerennya lebih ke sana kan, lebih ke gaulnya kan. Kayak lifestyle Lebih gitu ke lifestyle. Diri saja dengan itu. Ya mungkin karena anak mudanya itu sebenarnya. Terus semenjak filosofi kopi mas, anjing tuh Aku malah belum nonton. ya. Oh ya. Kopi apa timus? Timus itu kopi apa sih mas sebenarnya? Timus kopi apa sih? Kalau yang di filosofi kopi itu Saya belum nonton. timus kopi mana? Jangan tanya sutradaranya Pak. Oh ya, Jangan tanya pada ke kita. Bapak Joko Anwar. Bi, siapa Bi? Sutradaranya filosofi kopi. Dan pada waktu itu saya mau nanya, kopi timus itu dari mana sih? Penasaran saya enak itu kah? Saya nggak pernah main ke filosofi kopi juga sih. Coba berasa jual. Tapi ada yang jualan kan kopi timus? Ada. Ada kan? yang Ada. jualan? Ada kok. Coba kamu searching di Google. HP ku lobet ya. Searching. Pakai apa ikut? HP ku. Takutnya kebuka yang lain kan. Tahu siapa tahu. Setauku sih ada yang jualan kopi timus. Jual kopi tikus. Oh iya ada. Wah gokil. Benar. Nah ini baru pakai wifi. Nescafe. Tiwus filosofi kopi. Jual kok filosofi kopi tiwus murah. Ada kan? Itu apa? Kopi mana tuh? Ada keterangan nggak? Aku Kota nggak tahu. Semarang. Kitera Pro. Apa sih? Kopi tiwus atau berasal dari
Untuk kopi lestari berasal dari perkebunan kopi Bali, Perfecto dari Ijen, dan Timus dari perkebunan kopi di Jawa Barat. Banyak. Semarang.bisnis.com. Banyak. Spesifik apa? Ya berarti kurang lebih dari Jawa Barat ya yang buat tadi. Udah kejawaban ya Mas ya. Itu fungsinya Google Mas kalau mau tahu. Thanks to oral ada hasilnya nih. Gue jadi tahu kopi Timus itu dari mana. Gimana ya? Jujur aja ya, aku kenapa jadi suka di kopi itu karena awalnya tuh ngikutin tren. Dulu awalnya nggak terlalu suka kopi, sukanya spirit drinks. Good Coffee and Spirit suka. Belum Oh, sampai belum. ke kopi belum. Liker. Kemarin tuh kan pertama kali di Indonesia tuh Oh iya, dikompetisikan tuh. keren banget Indonesia sekarang kompetisi ajang nasional ya itu ya. Iya, kelas nasional untuk yang resmi pertama kali kan diadakan di Indonesia. Good Coffee and Itu ada Spirit. Riri Ristika, Aduh, aku kurang tahu. keren banget. Nah pokoknya aku awalnya ngikutin tren kopi pun ya, kayak gitu. Terus tapi lama-lama ya bener mungkin secara garis besar cuma kan ya masih order nostalgia nemu titik nyamannya di mana sampai akhirnya aku sampai sekarang bisa survive dan terus continue. Di industri kopi. Berarti Sun mau buka di daerah mana setelah Aku yang mau buka sebelumnya? di kawah Gunung Merapi, Oh, jadi manasin air itu nggak lama. nggak butuh ya. Turkis alami. Iya. Iya, Se- iya. liquor drink. Berarti boiler nggak pakai listrik tapi cemplungin ke lahar. Sak Istimewa. wong-wonge. Oke, berarti secara tadi kita bahas apakah edukasi ini satu strategi marketing ya? Ya, benar dan selalu terjadi di industri apapun. Kurang lebih ya, terutama di industri minoritas ya, tanpa kita mendeliverkan, mereka nggak akan tahu dasarnya kan. Oh iya, benar. Kopi kan termasuk minoritas, terutama dulu. Sekarang Ya, mungkin udah lebih baik kalau daripada Major. 10 tahun yang lalu atau 20 tahun. 20-30 tahun yang lalu Indonesia mayoritas hanya memahami kopi saset. Sementara kita memiliki sumber daya alam yang sebenarnya variannya cukup banyak. Banyak banget. Kita salah satu hasil kopi besar juga ya di Setauku sih Dilirik empat apa di lima mata dunia. award. Dulu sempat nomor 2, kalah sama Vietnam. sekarang kalau Vietnam satu ya. Robusta besar ya. Besar ya. Dulu Indonesia sempat nomor 1 kalau Robusta ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Gak jelas kita. Perasaan tadi terakhir lagi bahas agrobisnis di Indonesia Oh, iya. ya, Jangan masalah terlalu berat. Kalau enggak ya? pusing semalam spa terus gak enak. nggak pusing juga sih itu. Kalau kita yang ngurusin itu pusing, kalau cuma ngomongin mah gampang. Kenapa jadi sekali? Bukan sepanya bro, Kirain spa. LC-nya tolong. Ya jadi setelah kita bahas itu dari siapa sih masih organ, John bagaimana kerjanya naik turun nggak mas tuh John selama berjalannya waktu gonjang gila. ganjing Bisnis pasti naik dulu. Wira swasta bentuk apapun nggak ada yang stabil. Bahkan kamu mainan korek juga begini pak. cendana dia naik terus langsung turun. Oh masa sih? Emang Masih kamu naik. dari set? Tapi kayaknya masih naik sih. Tahu dari mana? Belum naik turunnya. Hati-hati anda. Wahai orang-orang cendana. Hei. Belum sih. Belum. Terus dari Mas Ozi rumah singgah beliau yang dibuang dari Semarang Makasih. terus mengganti perusahaannya itu aja. Iya ya boleh boleh. Terus kita udah membahas dari gimana sih Prokerto. Padahal aku pengen nanya Prokerto itu toxic gak sih soal kopi? Nggak tahu. Toxic means Ya toxic aja. contoh Memberikan pengaruh, ada pengaruh terhadap apapun. Terhadap apapun. kalau aku bilang buruk apa enggak itu bukan masalah industrinya tapi masalah oknum. Terhadap Dan kalau oknum. bicara masalah oknum di setiap kota pasti ada oknum yang lebih positif, ada oknum yang cenderung negatif. Ya ya benar. Aku bilang jadi kita nggak bisa menyempitkan kelompok
Setiap kota pasti ada oknum yang kadang bermain liar, ada yang bermain kopi, guys. Suka sih yang main dia. Yes, WOT. Enak, bisa diomongin dengan jelas. Jadi dapat challenge juga dari Mas Oz sama Mas Yordan. Bagus deh. Apa nih? Katanya kalau mau sarkas itu direct langsung ke orangnya, langsung dari opposite side gitu. Iya, Pak lebih bagus daripada di belakang kan. Langsung direct aja. Dari belakang. Enak. Oke, dan Ya maybe kedepannya saya tutup aja nih channel. Agak mungkin bisa. Kayaknya kedepannya mungkin kalau ada kesempatan gue bakal bahas masukan kawan. Oh tuh anjing. Kayak lebih asik sih. ya kayak sekarang nih misalnya lu ngancing-ngancingin gua, lu ngancing-ngancingin Jordan kalau berani. Kalau berani ngomong Tua, sopan. nggak apa-apa, lu kan bilang suka yang sarkas, suka yang Nah kasar. karena ada gap umur nih, mainnya sarkas. Kan lebih bermain. Kalau manusia itu dinilai bukan dari umur, tapi dari apa Ini sih alibi rasa- orang yang udah tua aja. Umur cuma angka. Ya emang. Tua-tua aja. Jadi begitu cuy. Apa ya? Gak ada nama sebutan apa sih penonton oral? Kayak gak ada juga yang nonton. Ada belum aja. Cuma buka terus udah selesai, menghargai aja karena di sharing terus. Oke, Makanya thank you. temanya dibikinin gemes. Besok kita bawain. Oh ya, untuk yang nonton ya, setuju gak usah ganti ya? Oke. Ini buat next buat lo yang mau komen nih, anaknya bahas apa dengan orang-orang kopi ini. Gue nggak tahu nanti besok tetap pakai mereka lagi atau enggak sebagai narasumber. Cuma ya bagus. Tapi gue punya nama-nama dikit yang bakal lebih omongannya lebih pedes, lebih frontal. Ya kalau nyebut nama sekalian. Siapa yang belum? Kang Bima. Kayaknya enggak sih. Oh ya udah. Mungkin bisa Om Welly. Ya nggak tahu nanti siapa aja. Ya sebenarnya paling cocok mungkin ya udahlah lanjutin aja. Main aman juga rupanya. Tadi ngomong direct langsung. Bukan kewenangan saya kan hanya bintang tamu di sini. Ini kan kewenangan bos sama sutradara. Mana Mas Yudan? Iya, iya. Saya cuma nyediain ini aja. Sama tempat udah. Tetap ya, yang Iya. penting cuan ya. Ini di Sup- Pucon nih. mensuplai loh. Lihat di Pucon disuplai kopi, pinjemin tempat, pohonnya bagus. Ya Allah. Ingetnya lama. Ini terus closingnya mau kayak Ini gini. ini closingnya bener dulu kayak gini doang. Ini buat terima kasih buat Mas Ozi dan Mas Yorda, buat Mas Singa dan Pucon udah nyediain waktu buat ngobrol yang gak jelas. At least meskipun gak ada gunanya tapi nambah dosa ini. Oke, sama-sama Mas Yudi udah diundang. Oke. Semoga lancar, sukses ya. Oh jelas pasti Makin sukses. rame, makin asik tema yang diangkat. Cewek-cewek besok tuh langsung cut terakhir. Kalau saran dari saya itu tadi hostnya coba cari yang lebih kompeten. Oh iya. Sama kalau bisa wanita ya, biar ada daya tarik pemirsa untuk menyawang, memandang. Kerudung bisa kok. Tetap tidak menang. Kalau boleh jujur ya. Duduknya udah coba seperti Tapi wanita. ada yang mentok di situ. Nah, itu ketahuan genre. Nah. Tutupin pakai kaos. Oke, thank you atas kopi enaknya dan obrolan yang sangat Abstrak. obrolannya keren, tapi gue jadi tahu kopi timus dari Jawa Barat. Ah iya iya. Iya. Perfecto dari Bali ya. Perfecto Ada dari hikmahnya lah ya Bali. obrolan ini ya. Ada hikmahnya. Terus juga Jadi tahu kopi gubuk ya, tadinya kan nggak tahu. Oh, tadi- Lu pikir gubuk sapi kan tadi? bubuk sabin. Oh sapi, gue dengernya sapi. Coba nanti di Udah cek tua ulang susah. ya. Osteoporosis. Korelasi sama kuping apaan lah? Oh, tulangnya. Tolong. Kuping saya bukan di punggung ya. Waduh. Oke, sebelum closing mungkin dari teman-teman Mas Rozi dan Mas Yordan kira-kira nih ada kata-kata any last word, kata-kata terakhir Buat Hilmi. buat siapa? Ya buat ini
buat Hilmi aja. Reza sorry. Oh iya buat Reza. Reza. Yes. Terus aja kalau mau buat ini. Oh buat Hilmi. Lu tanya tapi ngatur. Sebenarnya lu minta pendapat apa lu gimana maksudnya lu Iya, yang iya, jelas. Roasting terus mas. Kan enggak kompeten host lu tolong Pak. Emang kerjanya roaster sih ya, ngerosting ya. Oke gimana? Santai Mas Jodan, Mas. Tumpah Jangan kan. terus. Terus ibunya F-nya buka F-nya. Enggak, Mas Ozi itu sebenarnya pamer. Oh, pamer apa? SSG. Oh, SSG. SSG Coffee Nah, Company. ini beli souvenirnya aja. Nikel Jasin. Beli souvenir. Oke, gimana tadi kata-kata terakhir sebelum ini ditutup? Kata-kata terakhir di sini ya. Jangan kata-kata terakhir saya nanti Iya kan sebelum bahaya ini, dong. ini ditutup. Gitu. Oh, bener. Mungkin nggak banyak sih, cuman ya semoga industri perkopian Purwokerto jadi lebih progresif dan menuju ke arah positif. Itu aja sih. Ngeri. Keren, lu nggak kedengeran deh tadi suara gue ya. Enggak dengeran. Makanya yang kompeten kalau jadi host. Soalnya splitternya nggak ke bawah, jadi mic-nya harus terpaksa mati gini ya. Bisa nggak sih nggak Daniel? Kita kemarinnya pakai clip on loh. Tahu harga clip on berapa? Nggak ngerti. Dua. Murah berarti Pak. Acceptable itu masih kan. Oke dari Mas Ozi, any last word for this podcast? Ini udah kayak anak jaksel. Singkat aja sih kalau aku keep learning, always open mind, and keep doing something. Nah, itu aja. Kayaknya ada yang kurang. What was it? Always listening. Always Lu tanya apa mendikte yang jelas lu jadi host dari Kok mendikte tadi. sih? Gue udah kasih singkat, lu tambahin lagi. Lu maksudnya apa? Ada yang kurang? Emang gue dikasih skenario? Enggak ada. Kita Sekarang- briefingnya simple kan. Sekarang kata-kata Hilmi jadi host terakhir gimana? Oh iya. benar. Kata-kata Lu nggak usah Hilmi untuk jadi host jempol-jempolan terakhir lu. gimana? Oke, kata-kata terakhir sebelum podcast ini gitu. Semoga next Purwokerto tuh bisa menjadi indukan referensi di industri kopi ini ya untuk kota-kota sekitarnya lah. Amin. Semakin berkembang, semakin cuan orang-orang yang bergerak di situ. Jadi Amin. tagline harta barista wanitanya kepake yang hartanya. Oke, amin. Wanitanya sih, aku yakin semuanya pada gercep kok, pada keren buat nyepik cewek terus dipakai terus di posting tinggalin sering kayak temen gue. Pengalaman banget ini kayaknya. Kalau Dia sendiri kayaknya. Iya. kalau aku sih nggak ghosting sih, tapi emang menyelesaikan aja. Ini mau ditutup apa enggak? Kan tadi tanya gitu, aku memberikan. Aku lagi ngobrol sama Jordan, lu aja yang nyambung. Kita bertiga. Kita bertiga. Yoi. Mungkin the next kayak bakalan hunting barista cewek kali ya. Ini kan dari roster ini kita cari barista cewek 2 yang cakep. Pengennya sih Gabriela sih, tapi nggak mungkin kan. Lagi asik main ML dia. Men ML sama R7. Mobile Legend. Tolong kompeten dikit. Wawasannya diperluas. Kalau kita tadi habis ngomong ghosting wanita Ya. di game Gabriel wanita bukan? malaikat. Oh iya bener. Oke. Sorry ya kak, ya Aka udah gak sama Aka ya. Tadi sempat ngomong apa ya? Udah sorry. Cut. menarik tapi saya sesi ini telah berakhir. The next kita bakal ngobrol sama Ozi langsung pergosipan dunia kopi. No, I don't know about that. Gak sih kopi kayak asik kalau kita julid-julid orang-orang kopi sih secara nasional. Kita jualnya nama Ozi. Oke, thank you, see you and